Cerita pendek Pak Ijo dan Pak Iman oleh Roland Mangkuto Sutan. Matahari pagi menyinari atap terpal yang bergelombang-gelombang, ditiup angin menebarkan cahaya menyengat ke dalam lorong-lorong pasar yang sesak. Suara teriakan pedagang bersatu padu dengan deru becak motor dan motor bajai yang lewat. Bau amis daging segar dari los ikan bercampur dengan harumnya kue-kue tradisional yang berjejeran di atas lapak plastik. Tangan-tangan yang tergesa-gesa saat memilih-milih barang terbaik dan tetesan air dari es buah yang jatuh ke lantai semen yang sudah agak kasar. Di sudut paling dalam terlihat seorang pengemis tua sedang duduk di emperan toko beras. Matanya yang picah satu sesekali mengikuti gerak-gerik orang yang berlalu lalang di depannya. Sesekali wajah tua itu tersenyum melihat ragam macam ekspresi orang-orang yang lewat. Seolah jadi tontonan yang menarik baginya. Ada yang pura-pura menelpon agar terlihat tidak sadar dengan keberadaannya. Ada yang sinis mencemooh profesinya yang hanya sebagai pengemis. Ada yang kasihan tapi tak mampu berbuat apa-apa dan akhirnya hanya bisa bersedekah satu senyuman, karena senyuman juga sedekah meski bukan sedekah yang diharapkan apalagi oleh seorang pengemis sepertinya. Mungkin dia juga lagi bokek, bisik pengemis tua itu sambil mengurut-ngurut perutnya yang sudah lapar. Tidak begitu jauh dari tempat ia mengemis, seorang pengemis lain duduk bersandar di tiang listrik sambil sesekali memperhatikannya. Saat satu setengah pasang mata itu beradu, tiba-tiba secara refleks mereka saling membuang muka ke jurusan lain. Agaknya terjadi persaingan bisnis antar mereka. Setelah sekian lama bercuri-curi pandang untuk menghilangkan kegugupan dan rasa tidak enak di hati, akhirnya pengemis yang duduk di emperan toko beras mencoba menyapa dan bertanya pada teman satu profesinya itu. "Gimana omset hari ini, Bung?" Tanyanya agar terkesan sedikit profesional. Pengemis yang disapa hanya menatap dingin ke arahnya, namun tidak lama kemudian sambil tersenyum kecut ia arahkan kaleng romben di depannya ke arah pengemis di emperan toko beras. Kaleng itu terlihat hanya berisi uang logam 1.000 sebanyak 3 biji dan uang kertas 2.000 sebanyak 4 lembar. Jauh sekali dari target, ujarnya sambil menghempaskan kaleng rombeng itu. Nasib, sambungnya sambil geleng-geleng kepala. Pengemis yang bertanya tersenyum dan balik mengarahkan ember plastik bundar di hadapannya ke arah teman satu profesinya itu. "Mending itu punya MU ada isinya, lah aku." Zong, ujarnya sambil ikut menggerak-gerakkan jempol ke bawah. Setelah menatap ke langit-angit toko, ia kemudian berucap, "Orang-orang zaman sekarang agaknya sudah tidak menyadari lagi betapa pentingnya keberadaan para pengemis seperti kita ini. Bukankah orang-orang bijak berkata bahwa keberadaan orang-orang miskin adalah berkah bagi mereka orang-orang kaya? Karena orang miskin atau lebih tepatnya pengemis seperti kita ini adalah jalan bagi mereka untuk berebut pahala dan mendapat golden ticket ke surga. Atau memang jangan-jangan bumi bangsat ini sudah tidak lagi dihuni orang-orang kaya?" Ujarnya mendengus geram. Pengemis yang satunya terlihat pelototkan mata. Lalu tanpa komando ia tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk-nunjuk ke arah rekan pengemisnya yang malah melotot bengong ke arahnya. "Penting katamu? Hahaha. Duhai, apakah gerangan pentingnya keberadaan pengemis seperti kita ini? Ada-ada saja kamu, bro. Jadi pengemis aja kok merasa sok penting gitu, mimpil hutu kejauhan," jawabnya sambil terus tertawa terpingkal-pingkal. Pengemis di emperan toko beras kesal melihat kelakuan teman seprofesinya itu. Sambil tersenyum masam ia berkata, "Lah kenapa sampean tertawa? Sampean jangan anggap remeh profesi sendiri. Itu melanggar kode etik namanya, bisa kualat sampean." Pengemis di depan tiang listrik terus saja tertawa seolah tidak lagi menghiraukan ocehan temannya. Sesekali tangannya tampak menepuk-nepuk lantai semen di depannya karena saking merasa geli. Pengemis di emperan toko beras jadi gusar.
Mukanya menghitam menahan marah. Dasar ente pengemis tak tahu diri. Tega-teganya menghina profesi sendiri. Gua sumpahin lu seumur-umur jadi pengemis. Dampratnya. Tiba-tiba pengemis di depan tiang listrik hentikan tawa dan melotot marah ke arah pengemis picak di emperan toko beras. Sampean itu kalau ngomong hati-hati ya. Jangan asal menilai orang tak tahu diri. Justru sampean itu yang gak tahu diri, jadi pengemis aja kok belagu. Kalau belum ada rejeki sabar aja dulu. Jangan sok-sokan berfilsafat. Gak cocok loh, kampret. Itu bukan domain kita. Udah kayak si Rocky Terung aja lu, brengsek. Balas si pengemis di depan tiang listrik sambil monyongkan mulut. Pengemis di emperan toko beras tertegun mendengar jawaban teman seprofesinya itu, namun ia tidak membantah karena yang diucapkannya tadi itu ada benarnya juga. Gerung. Bukan terung balasnya. Tetapi nada bicaranya perlahan mulai agak tenang. Ia kemudian memilih bertanya untuk mengenal teman seprofesinya itu lebih dekat. Nama sampean siapa? Sapanya. Pengemis di depan tiang listrik yang sudah terlanjur tersulut emosi diam sesaat dan akhirnya menjawab dengan ketus. Pak Iman asal Bojonegoro, umur 65 tahun, hidup sebatang kara tanpa keluarga karena memang tidak pernah berkeluarga karena ini nih. Ujarnya sambil menunjuk kaki kanannya yang bengkok dan mengecil. Pengemis di depan toko beras kemudian mengangguk-anggukan kepalanya untuk sedikit menampakkan kepedulian. Setelah sesaat menarik nafas dalam-dalam, ia pun kemudian berkata, "Kenalkan, nama saya Pak Ijo asal Tegal, umur 67 tahun, hidup sebatang kara karena saya juga tidak pernah berkeluarga karena ini nih," balasnya sambil menunjuk tangan kanannya yang buntung. "Dan ini nih," tambahnya sambil menunjuk mata kirinya yang picak dan hanya ada warna putihnya. Setelah sesaat saling pandang, mereka pun sama-sama tertawa terbahak-bahak, seakan puas membuli diri mereka sendiri. Selepas itu mereka kembali terdiam dan fokus kembali dengan pekerjaan mereka meminta-minta. Menjelang tengah hari, matahari seperti baru keluar dari mesin pemanggang karena triknya yang sungguh luar biasa. Pak Ijo dan Pak Iman merasa kepala mereka hampir pecah kepanasan. Keringat mengalir bagai anak sungai, namun apa hendak dikata rezeki yang diharap masih belum juga didapat. Sesekali terdengar deru nafas berat yang menghembuskan aroma takdir buruk yang mereka hadapi. "Kau bilang tadi bumi ini sudah tidak lagi dihuni orang-orang kaya, padahal kau lihat di sekeliling MU itu, orang-orang kaya yang hidup bergelimang harta, cuma sayang mereka semua pelit," ujar Pak Iman mencoba memancing pembicaraan. Pak Ijo yang dipanggil hanya diam dan terus melihat orang-orang yang lewat berharap ada yang memberi sedekah. Perutnya sudah terlalu lapar untuk diajak bicara sesuatu yang tidak penting itu. Sesekali ia merintih sambil memohon belas kasihan. Pak Iman yang merasa dicuekin kembali bicara. "Hei Pak Ijo, jangan marah dong sama saya. Tadi pagi saya cuma lagi kesal saja," ucapnya merayu. Pak Ijo tetap diam seolah tidak merasakan lagi kehadiran Pak Iman. Pak Iman hanya bisa geleng-geleng kepala melihat pengemis picak yang terus meratap sambil sesekali mengusap perut. Karena terus dicuekin, Pak Iman kemudian melihat-lihat sekeliling. Di sudut lorong, seorang wanita bergaun hitam elegan dengan sepatu hak tinggi sedang melihat gerobak keripik singkong dengan penuh rasa penasaran. Gelang emas di tangannya berkilau saat ia bergerak membetulkan letak tas kulit buatan luar negeri. Seorang pria gemuk memakai jas hitam dan kemeja putih lengkap dengan sebuah dasi terlihat sedang asyik memilih jam tangan sambil sesekali membetulkan letak kacamatanya yang tebal. "Bukankah mereka orang-orang kaya?" bisik Pak Iman dalam hati. Tidak lama kemudian perempuan bergaun hitam elegan itu lewat di depan toko beras.
Setelah memesan 10 karung beras premium dengan kualitas terbaik, ia minta kepada pelayan toko agar beras pesanannya diantar ke mobilnya yang sudah parkir di luar. Paiman berharap wanita kaya itu akan memberi sedikit sedekah untuk Pak Ijo yang sepertinya sudah mulai mual karena asam lambungnya kumat. Namun apa hendak dikata, perempuan kaya itu tidak melihat keberadaan Pak Ijo karena tatapan matanya yang jarang condong ke bawah karena posisi dagunya yang selalu diangkat. Paiman berharap saat lewat di depannya perempuan kaya itu berhenti sejenak dan memberikan sedekah terbaiknya. Namun hal yang sama terjadi. Ia hanya ketiban bau wangi dari pakaian yang dikenakan wanita kaya itu. Begitu juga saat pria gemuk berjas hitam yang sedang membeli jam tangan tadi. Ia terlalu asyik membolak-balik pergelangan tangan sambil tersenyum puas dengan jam barunya sehingga tidak menyadari mereka berdua. Paiman jadi kesal. Ia berteriak, "Oh, Pak Ijo, kamu lihat kan? Ada orang kaya lewat. Pak Ijo, kamu lihat kan?" Pria berjas itu menoleh ke arah Paiman. Ia tampak sedikit heran dan senyum, namun ia kembali melanjutkan perjalanan sambil membolak-balik pergelangan tangan. "Dasar orang kaya brengsek, kalau berani ayo satu-satu, lawan aku," teriaknya. Pria gemuk itu terhenti. Ia kemudian menoleh ke belakang dan berjalan pelan menuju ke arah Paiman. Ia tampak sedikit emosi. Namun setelah ia lihat kaki Paiman yang kecil sebelah, ia kasihan dan kembali melanjutkan perjalanan sambil membolak-balik pergelangan tangan dan tersenyum manis. Tiba-tiba terdengar suara musik dangdut mengalun syahdu. Seorang pengamen cilik lewat sambil menarik speaker Bluetooth yang diberi roda sambil menyanyikan lagu Berkelana dari Haji Rhoma Irama. Semua orang terpukau dengan suaranya saat dia bernyanyi. Di depan Paiman, anak kecil pengamen itu berhenti dan mengeluarkan uang Rp20.000 hasil dari ia mengamen. Paiman sangat senang dan ia berjoget, mengikuti alunan musik dangdut dari speaker Bluetooth pengamen. Ketika lewat di depan Pak Ijo, anak kecil itu berhenti dan tiba-tiba mematikan speaker Bluetooth-nya. Pengamen cilik itu bergegas merangkul tubuh Pak Ijo yang tergolek pingsan tak sadarkan diri. Mulut lelaki tua bermata picak itu mengeluarkan busa akibat metabolisme tubuhnya kacau karena terlalu sering menahan lapar. Pengamen cilik itu berteriak memanggil orang-orang dan akhirnya pasar itu menjadi heboh dan ramai. Pengamen cilik itu dan beberapa pedagang sayur membopong tubuh Pak Ijo yang terkulai lemah menuju rumah sakit terdekat. Sesampai di rumah sakit, anak pengamen itu bergegas memanggil perawat. Pak Ijo segera dilarikan ke IGD. Paiman tertunduk lesu di bawah sebatang pohon hias yang ditanam di sebuah taman di dekat IGD. Tiba-tiba seorang satpam mengusirnya dengan alasan tidak boleh mengemis di tempat itu. Setelah menjelaskan dengan bahasa yang sedikit memohon, akhirnya Satpam Herder yang galak itu mengizinkan dengan catatan ia tidak boleh mengemis di sana. Tidak lama kemudian si bocah pengamen datang membawakannya segelas es teh dan sepotong roti tawar. Bocah pengamen itu menjelaskan kalau kondisi Paijo sudah mulai membaik. Paiman pun menarik nafas lega dan berterima kasih kepada bocah pengamen yang punya empati sangat tinggi itu. Meski pakaian yang dipakainya terlihat lusuh dan dekil, ia masih menyempatkan diri untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Tak lama kemudian perawat memanggil. Paiman dan bocah pengamen pun segera masuk ke dalam. Paijo sudah sadar dan tersenyum hambar karena masih merasa lemah. Bocah pengamen itu menyuapi Paijo semangkok bubur kacang padi yang dibelinya di kios-kios yang berjejer di depan rumah sakit. Setelah Paijo merasa mulai pulih dan membaik, pengamen cilik itu minta izin untuk segera mengamen lagi dan berjanji besok akan kembali menengok kondisi Paijo. Setelah meninggalkan 4 lembar uang 20.000, bocah laki-laki itu meninggalkan Paijo dan Paiman. Paijo dan Paiman serentak memandang kepergian bocah pengamen itu dengan penuh rasa takjub dan syukur.
Dengan kondisi yang masih lemah, Paijo tampak meminta Paiman untuk mendekat seolah hendak berbicara sesuatu. Setelah Paiman mendekat, Paijo pun berbisik halus, "Paiman, kamu ndak perlu khawatir lagi, ternyata di bumi masih ada orang kaya." Sejenak suasana hening. Paiman menatap Paijo yang tergolek pucat. Paijo siap untuk memulai tidur abadinya. Bonjol tanggal 19 Desember tahun 2025.